Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Megasari Nurfatanti, SIKOM MIKOM, dan sehari-hari saya sebagai dosen tetap di program studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Saat ini saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Selama berkarir menjadi dosen di program studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, saya berkesempatan untuk mengampu berbagai mata kuliah, antara lain komunikasi lingkungan, komunikasi bencana, komunikasi pembangunan, komunikasi multikultur, komunikasi kelompok dan organisasi, metode penelitian komunikasi, cultural studies, dan yang terakhir teori komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap 2024-2025, yaitu komunikasi lingkungan yang berbobot 3 SKS dengan kode mata kuliah IKOM UM 6041. Mata kuliah ini cukup unik karena dia bersifat pilihan dan juga dia transdisipliner. Artinya apa? Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa dari prodi, departemen, atau bahkan fakultas lain untuk belajar bersama mahasiswa ilmu komunikasi di kelas. Secara singkat, mata kuliah komunikasi lingkungan adalah mata kuliah yang mengkaji peran komunikasi dalam membentuk persepsi, diskursus, dan tindakan publik terkait isu-isu lingkungan. Selama perkuliahan tentu saja mahasiswa akan dibekali landasan teoritis yang diambil dari pemikiran Robert Cox dan Pedro Pezzullo untuk memahami bagaimana isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan konflik sumber daya alam yang terjadi di Indonesia maupun di Asia Tenggara dikonstruksikan secara sosial melalui berbagai praktik komunikasi. Fokus utama dalam mata kuliah ini tentu saja membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis kritis terhadap narasi lingkungan yang ada di media yang dibuat dalam kebijakan oleh pemerintah maupun oleh gerakan-gerakan sosial, serta membekali mahasiswa untuk memiliki kemampuan praktis dalam merancang strategi atau program advokasi komunikasi lingkungan yang efektif dan berkeadilan. Selama perkuliahan berlangsung, mata kuliah ini dirancang untuk menjadi perkuliahan yang interaktif, partisipatif, dan relevan dengan perkembangan isu-isu lingkungan terkini. Untuk itu, pendekatan dan metode pembelajaran selama perkuliahan, saya selalu melakukan pembelajaran yang aktif atau active learning dan metode blended learning dengan memanfaatkan teknologi seperti learning management system, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus untuk memaksimalkan fleksibilitas dan kedalaman materi. Metode pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan ada ceramah interaktif dan diskusi secara luring di kelas maupun secara daring, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Yang kedua melalui case-based method dan contextual learning. Yang ketiga melalui analisis teks media, dan yang terakhir melalui project-based learning, di mana mahasiswa akan secara kolaboratif membuat atau merancang program komunikasi lingkungan yang nantinya akan dipresentasikan sebagai tugas akhir. Selama pembelajaran atau perkuliahan, mata kuliah ini menggunakan berbagai teknik, berbagai alat, antara lain menggunakan salin dia PowerPoint atau Google Slide ataupun menggunakan Canva. Ada juga menggunakan buku referensi, book chapter, ataupun artikel jurnal dari nasional maupun internasional, media audiovisual seperti film, potongan berita, ataupun video kampanye lingkungan, learning management system yang dimiliki oleh UM, yaitu si Pejar UM. Selanjutnya adalah menggunakan platform media sosial, peta interaktif, dan dashboard data digital. Terakhir, untuk memudahkan saya berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa di kelas, saya biasanya menggunakan WhatsApp group. Selanjutnya, di mata kuliah komunikasi lingkungan ini setidaknya ada 6 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, antara lain CPL 1, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu komunikasi dalam berbagai konteks dengan mengedepankan sikap mandiri. CPL 2, mahasiswa mampu berkontribusi terhadap peningkatan mutu kehidupan masyarakat. CPL 3, mahasiswa mampu menguasai metode dan perspektif ilmu komunikasi yang sesuai dengan kaidah dan proses penelitian.
CPL 4, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis. CPL 5, mahasiswa mampu melakukan analisis atau kajian terhadap isu komunikasi. Dan yang terakhir, di CPL 6, mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan program komunikasi secara kolaboratif. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat CPMK dalam mata kuliah komunikasi lingkungan, ada CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis fundamental dalam komunikasi lingkungan dengan mengedepankan sikap mandiri dan studi kasus. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis berbagai isu tentang lingkungan yang kontemporer baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara dengan menggunakan kerangka berpikir yang logis, kritis, dan sistematis dari berbagai perspektif komunikasi. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi secara kritis berbagai praktik dan produk komunikasi lingkungan berdasarkan metode dan perspektif ilmu komunikasi yang relevan. Terakhir, di CPMK 4, mahasiswa mampu merancang program atau strategi komunikasi lingkungan yang sistematis dan kolaboratif. Selama perkuliahan di mata kuliah komunikasi lingkungan, tentu saja mahasiswa akan mendapatkan berbagai macam topik kuliah yang menarik. Antara lain tentang fondasi komunikasi lingkungan, di mana mahasiswa akan belajar tentang ruang lingkup, sejarah, dan urgensi komunikasi lingkungan, serta membedah konsep-konsep kunci secara teoritis dari pandangan Robert Jocks dan Pedra Pezzullo. Selanjutnya adalah komunikasi dan kesadaran publik terkait perubahan ataupun krisis iklim yang terjadi di Asia Tenggara secara global maupun yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga adalah ada aktor, kebijakan, dan konflik lingkungan, yang dilanjutkan dengan topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana peran media massa atau jurnalisme lingkungan dan bagaimana bingkai media dalam membahas isu-isu lingkungan selama 10 tahun terakhir. Terakhir adalah strategi advokasi komunikasi lingkungan melalui perancangan pesan lingkungan yang efektif, advokasi lingkungan melalui media massa maupun platform media sosial, dan pemasaran sosial berbasis lingkungan. Dalam mata kuliah komunikasi lingkungan, saya memiliki mekanisme untuk asesmen dan penilaian bagi mahasiswa yang terdiri dari pertama, tugas individu melalui keaktifan dan kuis, bobotnya adalah 10%. Yang kedua, tugas kelompok, analisis kasus atau presentasi dengan bobot 15%. Yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS dengan berbasis case-based learning, yaitu melalui presentasi pitching ide tentang program komunikasi atau advokasi lingkungan dengan bobot 25%. Dan yang terakhir melalui ujian akhir semester atau UAS yang berbasis project based learning, di mana mahasiswa akan berkolaborasi untuk membuat sebuah program advokasi atau kampanye kreatif tentang lingkungan dengan bobot 50%. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif mahasiswa di kelas, serta kemampuan mahasiswa untuk melakukan analisis terhadap kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, melalui mata kuliah komunikasi lingkungan ini, saya sebagai dosen berupaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan membekali mereka kemampuan yang kritis dan adaptif. Harapannya tidak hanya menyiapkan mereka menghadapi tantangan profesional di dunia kerja, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang solutif dan berkontribusi nyata dalam diskursus serta penyelesaian problem-problem yang terkait dengan isu lingkungan di Indonesia. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Musi, terima kasih. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah komunikasi lingkungan. Ini pertemuan keempat. Terima kasih sudah menyalakan kamera teman-teman yang hadir di sini. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bahagia. Oke, seperti yang sudah Mbak jelaskan sebelumnya gitu ya, bahwa materi kita hari ini akan membahas tentang perubahan iklim gitu ya. Kira-kira ada yang sudah pernah tahu, mendengar atau apapun lah itu yang berkaitan dengan perubahan iklim? Mungkin saya butuh mendengar 1-2 orang yang bisa berpendapat. Ada yang tahu nggak perubahan iklim itu apa sih? Terus kayak gimana sih bentuknya? Ada, silakan Kalula.
Cuman kalau di sini kan saya lagi di Bali nih, sedang Bali tuh terkenal sama liburan yang main air dan segala macamnya. Nah, beberapa minggu ini sudah jadi perbincangan bahwa di Bali tuh mulai hujan. Sedang biasanya bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang dimana orang-orang summer vacation. Jadi misalnya turis-turis dari luar negeri itu beranggapan bahwa di Indonesia ini sedang kering-keringnya. Sedang ternyata beberapa hari ini sedang hujan gitu sih kalau di Bali. Jadi justru malah lebih dingin daripada biasanya. Susah memprediksi turis itu jadi kebingungan. Ini aku ke Bali harusnya summer tapi kenapa jadi hujan, jadi nggak bisa kemana-mana, dan itu implikasinya ke banyak hal. Nah, itu salah satu contoh ya, jadi contoh dari perubahan iklim yang mungkin dulu kita tidak merasakan atau mungkin dulu kita belum sadar bahwa ternyata iklim itu bisa berubah, dan dalam artian kita terasa gitu ya, perubahan iklim itu berpengaruh di kita. Nah, yang paling sederhana mungkin seperti pernah nggak ada yang ngerasain ketika di kelas, misalnya AC udah nyala gitu ya, tapi rasanya itu di kelas tuh kayak masih panas saja, masih gerah aja. Ada yang pernah merasakan ini? Nah, dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa 5 tahun terakhir di Indonesia itu terjadi kenaikan suhu. Meskipun suhu itu tidak se ekstrim di negara-negara lain di Asia Tenggara seperti di Vietnam, di Kamboja, di Laos, di Thailand, atau bahkan di Filipina. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Sumatera ya, Kalimantan terutama yang banyak lahan-lahan sawit, itu mereka sangat terasa sekali. Nah, kenapa kita belajar perubahan iklim di komunikasi? Karena secara tidak langsung ya, riset dalam 10 tahun terakhir, salah satu yang membuat kenapa iklim itu gagal dikomunikasikan, ya karena orang-orangnya juga nggak tahu apa yang harus dikomunikasikan gitu dengan iklim. Nah, itulah kenapa saya mengangkat tema perkuliahan kita adalah perubahan iklim, dan khususnya saya fokus pada perempuan gitu ya. Kenapa perempuan? Nanti kita lihat gitu ya. Apa yang kita bahas hari ini teman-teman, kurang lebih ada 4 poin utama. How is climate change a social phenomenon, atau kenapa sih climate change itu tidak lagi hanya dimiliki oleh teman-teman di saintek gitu ya, tapi juga bagian dari teman-teman yang ada di ilmu sosial, salah satunya komunikasi. Ada satu bidang kajian climate change communication itu yang fokus pada bagaimana orang-orang komunikasi ini menyusun pesan komunikasi ya terkait iklim supaya bisa diterima gitu, dan pada akhirnya memberikan kontribusi untuk perubahan perilaku di masyarakat. Yang kedua adalah, are women and men affected by climate change in the same way? Sama nggak kira-kira? Saya pengen nanya nanti ya ke teman-teman, kan ini ada yang cowok ada yang cewek gitu ya, laki-laki dan perempuan, kira-kira efeknya sama nggak? Yang ketiga adalah, are there gender differences in responsibilities for climate change? Karena selama ini isu climate change itu didominasi oleh pandangan laki-laki, atau istilahnya dalam sosial itu male gaze ya. Laki-laki itu kan diasosiasikan atau disimbolkan sebagai individu yang kuat, yang perkasa, yang bisa menyelesaikan banyak hal, dan perempuan adalah individu yang terdominasi, tertindas gitu ya, atau termarginalkan. Nah, jangan-jangan peran itu ternyata ada kontribusi dari media misalnya, entah itu media massa ataupun media sosial. So that's why climate change itu tidak lagi milik teman-teman dari saintek, tapi juga milik dari teman-teman ilmu sosial. Yang terakhir adalah, how does the media portray the issue of climate change? Jadi sejauh mana media massa kita terutama mempotret isu-isu perubahan iklim gitu ya di Indonesia. Istilah perubahan iklim itu kalau dulu mungkin kita kenalnya seperti emisi gas ya, atau efek rumah kaca misalnya, atau greenhouse effect dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang perubahan iklim tidak cuma itu, arahnya sudah ke krisis iklim atau climate crisis. Apa yang membedakan? Jadi adalah salah satu lembaga Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, salah satu lembaga antar pemerintah yang bekerja untuk membahas tentang isu krisis iklim dan perubahan iklim di dunia, itu merumuskan bahwa perubahan iklim adalah perubahan keadaan iklim yang dapat diidentifikasi, baik melalui perubahan rata-rata maupun variabilitas sifat-sifatnya, dan berlangsung dalam jangka waktu panjang, biasanya puluhan tahun atau lebih. Sedangkan krisis iklim adalah perubahan yang signifikan dan berkelanjutan pada pola iklim bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kira-kira antara perubahan iklim dan krisis iklim bedanya di mana, teman-teman?
Apa? Aktivitas manusia. Yes, aktivitas manusia. Aktivitas manusia. Iya, betul, aktivitas manusia. Jadi kalau perubahan iklim itu kayak siklus ya, siklus yang akan dialami oleh bumi. Ya begitulah pokoknya, siklus itu akan begitu gitu, as is. Tapi kalau krisis iklim itu dipercepat, ada faktor pendorongnya, ada akseleratornya. Siapa? Manusia, human activity. Itu yang mempercepat perubahan iklim itu menjadi krisis iklim. Oleh karena itu perbedaannya adalah secara etymological atau bahasa, climate crisis is a term that describe global warming ya, pemanasan global, and the very precarious situation caused by climate change that has negative effect. Yang paling dramatis adalah the Arctic is melting ya. Coral reef are dying, oceans are acidifying, forests are burning. Jadi udah kayak mungkin kalau orang-orang mengatakan itu kita menghadapi neraka yang ada di bumi, itulah krisis iklim. Jadi kalau krisis iklim tuh isunya lebih mendesak dan advokatif, sifatnya lebih persuasif, sedangkan perubahan iklim itu lebih technical dan scientific. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya dari perubahan iklim? Survei dilakukan oleh Kompas ya. Jadi resiko perubahan iklim di perkotaan. Ini kita masih ngomong perkotaan ya. Let's say mungkin di Malang, Surabaya, Sidoarjo, Jogja gitu ya. Itu resikonya lumayan mengerikan ya. Jadi ada cuaca panas ekstrim misalnya, kemiskinan kalau tadi disebutkan beberapa puluh atau ratus juta masyarakat akan hidup di bawah garis kemiskinan, ya it will happen. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena ketika cuaca panas, orang jadi pikir-pikir untuk mencari nafkah di luar. Karena cuaca yang semakin panas, kondisi yang semakin tidak menentu, yang akhirnya paling berdampak ini pada kelompok siapa kira-kira kalau menurut teman-teman dengan situasi yang seperti ini, kondisi panas? Perempuan, Mbak. Yes, perempuan. Perempuan itu triple burden ya. Jadi burdennya dia banyak sekali, tugasnya dia banyak sekali. Di satu sisi dia harus menjadi istri, di satu sisi dia harus menjaga anaknya, di sisi lain dia harus struggling dengan pendapatan suaminya misalnya yang menurun, atau mungkin emosionalnya yang menjadi tidak stabil. Perempuan. Jadi informasi atau pemberitaan yang saya ambil dari Jakarta Post dan Tempo ya, perempuan itu menjadi orang yang paling riskan terdampak dari krisis iklim, terutama kenaikan suhu atau panas lah ya bahasanya, bagi perempuan yang hamil atau perempuan pekerja yang ada di luar. Apa dampak yang lain? Peningkatan suhu sebesar 1 derajat Celcius pada minggu sebelum persalinan akan meningkatkan kemungkinan bayi itu lahir meninggal atau cacat dalam kandungan. Itu 6% peningkatannya, dan ini bukan ramalan tapi ini sudah ada datanya. Seperti yang disampaikan oleh Robert Jacques bahwa komunikasi lingkungan itu tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tapi juga merupakan tindakan simbolik atau symbolic action. Nah, kalau dalam komunikasi yang disebut symbolic action itu representasinya adalah bagaimana media membingkai perempuan dalam narasi iklim. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Robert Jacques ya, jadi si Pedro Pezula menyampaikan bahwa media cenderung menampilkan perempuan sebagai korban emosional atau ibu yang menyelamatkan keluarganya. Narasinya itu narasi korban, narasi orang yang tertindas, terdominasi, ternomorduakan, bukan sebagai ahli atau pemimpin yang kompeten. Perempuan juga selalu diposisikan sebagai orang yang tidak tahu tentang policy making atau pembuatan kebijakan, perumusan kebijakan. Kenapa? Karena dominasi yang merumuskan kebijakan ini adalah kelompok laki-laki. Kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim sering kali buta gender, atau tadi saya katakan pandangannya itu male gaze, bukan dari pandangan seorang perempuan. Nah, ini yang tadi saya lanjutkan ya tentang peran media massa. Yang pertama adalah agenda setting. Tidak hanya sebatas media menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik ya, frekuensi dan penekanan pada liputan krisis iklim menempatkannya sebagai prioritas dalam agenda publik dan politik. Yang kedua adalah bagaimana media memberikan visibilitas bagi yang terpinggirkan. Dugaan saya jangan-jangan selama ini kita menganggap perempuan itu tidak berdaya karena memang kita mendapatkan informasi dari media bahwa perempuan itu selalu ternomorduakan, termarginalkan, tersisihkan, atau misalnya dia tidak punya akses. Padahal pada kenyataannya di beberapa masyarakat adat, baik itu di Sumatera, di
Kalimantan ya, bahkan di masyarakat Jawa sendiri, di Jawa Timur saja, saya pernah melakukan sedikit penelitian gitu ya, penelitian kecil. Mereka punya inisiatif, yang inisiatifnya tuh lebih berdampak sebenarnya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya yang akan memberikan pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan dulu di sini. Nah, sambil Tiara tulis di kolom chat ya, seperti yang Mbak sampaikan di awal tadi, silahkan teman-teman mengisi sih sebenarnya ya, karena setiap pertemuan kan kita selalu ada semacam refreshment ya, sampai di mana sih, sejauh mana pemahaman kalian tentang penjelasan saya hari ini. Silahkan di scan dan silahkan menjawab pertanyaan yang ada di link tersebut. Jadi ini salah satu evaluasi dari setiap materi yang disampaikan. Ti, udah kamu tulis? Tuh, malah hilang sekarang anaknya. Oke, udah ini ya, udah ngisi ya. Mbak close dulu, stop share dulu. Coba saya cek, baby cek dulu. Sudah banyak yang mengisi belum? Oke, pertanyaan Tiara sudah masuk. Sebentar, saya bacakan dulu. Jadi pertanyaannya tadi adalah, kalau Mbak boleh resume di akhir ya, apakah dengan standar biaya hidup di Indonesia itu sebenarnya memungkinkan nggak sih kita hidup ramah lingkungan? Sebenarnya kalau kita boleh bertanya lagi ke mungkin ke nenek kita gitu ya, ke mbah-mbah kita dulu, mereka itu sebenarnya dulu hidup bisa loh dengan segala sesuatu yang ada. Artinya kayak kamu kalau pernah tahu bahasa Jawanya itu besek ya, tempat tahu kan ya, kalau tape itu kan ditaruh di besek ya, itu kan dulu juga sebenarnya bukan sebatas karena keterbatasan aja, tapi karena itu juga salah satu upaya untuk menjaga lingkungan. Jadi sebenarnya kesadaran lingkungan di masyarakat kita itu sudah ada dulu gitu ya, tapi kesadaran itu semakin terdegradasi karena apa? Ya salah satunya karena kebutuhan ekonomi. Jadi yang disampaikan oleh Tiara itu bukan sesuatu hal yang salah, tapi disitulah memang ada kelas-kelas atau kelompok-kelompok masyarakat itu yang batas pengetahuan mereka terkait perubahan atau isu iklim itu memang masih sebatas itu. Ada yang mereka sudah sadar tapi tetap aja melakukan. Ya nggak usah jauh-jauh ya, mungkin diri saya sendiri pun juga masih melakukan mengkonsumsi fast fashion gitu. Tapi semakin kesini itu kan kalau dalam komunikasi itu ada cognitive dissonance ya, kalau dikatakan. Di satu sisi kita tahu bahwa itu tuh tidak tepat, tapi di sisi yang lain kita berusaha untuk mencari pembenaran dari situ. Nah, kalau kembali pada pertanyaan, apakah kita tuh sebenarnya secara ekonomi sudah mampu, Mbak? Kalau dibilang ekonomi ya jelas kita itu masih kalau kondisi sekarang ya, kita itu masih butuh untuk memberikan atau menguatkan kesadaran masyarakat kita terkait perubahan iklim itu sendiri. Meyakinkan bahwa perubahan iklim itu real, nyata loh, sebelum kita berbicara soal konsumsi berkelanjutan. Nah, di satu sisi ada kebutuhan manusia yang harus kita penuhi, di sisi yang lain ada bumi atau alam atau lingkungan yang harus diseimbangkan. Nah, gimana caranya? Ya kita nggak bisa memulai suatu hal yang besar, tapi mulailah dari sesuatu yang kecil. Kembali lagi, mulailah memposting sesuatu atau menyampaikan informasi itu yang ya sederhana lah. Jadi sesuatu yang itu sangat dekat dengan keseharian kita. Kalau kita ngomong perubahan iklim dengan bahasa, kalau bahasa Jawa disebut daki-daki ya itu jadinya hanya omong-omong aja gitu. Dan kalau kembali pada apakah masyarakat kita sudah siap gitu dengan perubahan iklim? Belum. Kita media itu baru menyadari perubahan iklim itu nyata ketika salah satu media yang rutin yaitu Kompas itu baru 2 tahun, 3 tahun terakhir lah. Itu media mainstream ya, media arus utama yang ketika dia memberitakan sesuatu tuh melewati banyak aspek. Tapi media sosial, homeless media, itu kan dia belum bisa memproduksi informasi sendiri, dan ketika dia belum mampu memproduksi informasi sendiri, akhirnya dia mencoba mengambil informasi dari sumber-sumber yang lain yang kadangkala bukan malah mengkonter terkait dengan mereka yang misalnya kayak tambang tadi, tapi mereka malah pro dengan isu-isu tambang itu tadi. Jadi complicated. Beda kita dengan masyarakat di barat, karena mereka merasakan langsung. Kalau di kita itu tadi ada banyak dimensi ya, jadi ada aspek agama, ada aspek culture, ada aspek ekonomi yang membuat masyarakat itu
lebih memilih untuk ya udah mau nggak mau beli fast fashion aja, wong harganya lebih murah, ya kan? Nah, padahal sebenarnya kesadaran terkait perubahan iklim itu bisa dimulai dari hal sederhana kayak tadi. Oh, mulai bawa kantong belanja sendiri. Oh, misalnya kalau ada acara selamatan atau apa itu mulai diusulkan pakai sesuatu yang bisa didaur ulang. Itu kan nggak butuh mahal sebenarnya. Ya, kayak pengelolaan sampah ya memang susah, tapi mulailah dengan diri sendiri kita, bukan memilah lah. Let's say misalnya membiasakan bahwa oh aku masih punya kok di rumah, pakai yang lama aja deh dulu. Oh aku masih seperti ini. Itu memang susah, tapi itu hal kecil yang bisa kita lakukan. Jadi kalau dari perspektifnya Mbak gitu ya, kalau dibilang apakah kalau mau jujur ya belum bisa, karena negara itu belum menganggap perubahan iklim itu sebagai sesuatu hal yang penting dan mendesak. Yang mendesak sekarang itu adalah ekonomi. Nah, ekonomi sama perubahan iklim itu tidak pernah bisa berjalan seiringan. Ya, dipaksa berjalan seiringan ya, tapi mereka jarang untuk bisa berjalan berdampingan. Kenapa? Karena perubahan iklim itu memaksa konsumsi itu ditekan habis, sedangkan ekonomi itu mendorong orang untuk membeli terus. Yang mana itu akan berimplikasi pada limbah, sampah, contoh pakaian lah, makanan lah, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dibilang apakah cukup budget kita, ya kalau untuk sederhana bisa, kayak tadi misalnya daging itu bisa pakai besek misalnya, mulai terbiasa menggunakan seperti itu. Itu kalau dari Mbak. Jadi kalau kamu looping dengan penelitianmu, ya berarti kamu sudah tenggelam dalam risetmu itu, dan itu memang tujuan penelitian. Jadi jangan merasa kok aku jadi kayak gini, nggak apa-apa. Ya memang riset itu kan tujuannya untuk mencari. Jadi kalau kamu belum menemukan kebenaran di risetmu, ya bisa jadi orang lain yang akan menemukan kebenaran itu di topik itu. Tapi apakah risetmu itu salah? Enggak, karena kamu sudah melakukan itu melalui kaidah penelitian. Jadi teman-teman ketika membuat riset, misalnya pertanyaannya tidak terjawab 100% atau teman-teman merasa looping dengan pertanyaan penelitiannya, jangan merasa kok gini ya, kok salah ya risetku, enggak. Tapi itu memang proses penelitian memang seperti itu. Gitu. Itu ya Tiara, nanti kita bisa diskusi lagi setelah kelas mungkin ya. Oke teman-teman, saya pikir ini sudah cukup overtime saya menjelaskannya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan yang belum bisa terjawab dengan maksimal bagi teman-teman, tapi saya membuka forum diskusi, kalian bisa boleh tanya by WA atau mau chat di grup dan lain sebagainya, silahkan, atau menemui saya di kampus juga, saya terbuka. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir di kelas kita hari ini. Terima kasih untuk antusiasmenya selama diskusi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, sehat selalu, tetap bahagia, selamat melanjutkan aktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Thank Mbak you. Mei. Thank you so much. Sama-sama, thank you. Silakan live ya. Terima kasih. Bapak Ibu Asesor yang terhormat, demikian rekaman pengajaran yang saya ampu pada mata kuliah Komunikasi Lingkungan. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Besar harapan saya rekaman ini dapat memberikan gambaran utuh dan menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu Asesor dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Atas perhatian Bapak Ibu, saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.